Ya, baik. Jadi ini untuk APD ya, alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri itu tergantung dari apa yang akan kita hadapi ya, namanya pelindungan itu kan apa yang kita hadapi pasiennya. Kadang kalau kita memerlukan misalkan untuk apa namanya, misalkan kita mau menggunakan bahan-bahan yang erosif, korosif ya, misalkan HCl, H2SO4 itu kan korosif banget ya. Ya kita harus pakai sarung tangan, mungkin bukan hanya satu tok, bisa mungkin double 2, double 3 gitu ya. Tapi kalau kita misalnya hanya untuk nyampur alkohol, bikin hand rub, pakai sarung tangan lapis satu cukup ya. Kalau kita yang hadapi apa namanya, harus pakai masker, mungkin maskernya yang double semacamnya, sampai rambut jangan sampai nanti niprak. Juga nanti kita apa namanya, berhati-hati terhadap adanya spill atau tumpahan. Nah, tumpahan itu juga perlu berhati-hati. Ini jenis pakaian tergantung dari kelas ruangannya. Kemudian satu set lengkap itu ada baju, sarung tangan, tutup kepala, masker, penutup kaki. Bukan sendal ya, atau bukan sepatu, tapi penutup kaki ya, yang untuk melindungi kaki. Personalia atau orang yang apa namanya, orang yang akan berkontribusi dalam kegiatan produksi itu. Satu, jumlah kualitasnya disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kualitas juga penting ya, jumlahnya juga penting. Kemudian kesehatannya itu juga penting. Misalkan kita mau di unit produksi yang sitostatika, berarti karyawan atau personil yang baru hamil atau dia program untuk kehamilan, jangan masuk di situ karena ada efek apa, teratogen misalkan ya. Jadi harus hati-hati di situ. Terus dia juga ada daftar penugasan ya, daftar petugas pendidikan lama, dan mendapatkan pelatihan termasuk catatan khusus ya. Misalkan dia punya penyakit asma, punya penyakit batuk ya, sering batuk, pneumonia lama, atau punya komorbid yang lain, diabetes segala macam, nah itu perlu dikasih tahu. Dan rencana pengembangan sumber daya manusia dan pelatihannya. Nah ini kadang personel kita juga perlu kita latih ya, meskipun udah lulus ya, dan ya dilatih, mungkin latihan aseptic dispensing, mungkin latihan untuk CSSD dan lain sebagainya. Pemeriksaan kesehatan, monitoring ketaatan dalam menjalankan tugas sesuai prosedur. Jadi kita berkala kita cek tugasnya, dia prosedurnya udah betul belum. Nimbang itu ada beberapa orang tuh nimbang itu yang penting anget, yang penting apa, penuh hasilnya, jangan ya. Jadi kita tetap kembali ke kaidah bahwa obat itu adalah hal yang harus tepat ya. Kan tuntutan kita kerja di farmasi itu cuma satu, nggak boleh salah ya. Untuk salah nimbang, untuk salah notar, untuk salah apa, mengambil obat, untuk salah baca resep, untuk salah ya. Intinya kita tuh nggak boleh salah ya. Dan besok udah lulus juga gitu ya. Personel, nah ini salah ya, personel itu juga merupakan sumber kontaminasi yang terbesar, tox contamination, sentuhan ya. Kemudian apa namanya, menghasilkan partikel dari lepasnya sel-sel kayak rambut, kulit gitu ya, bahkan pola rusak, bersisian ya, itu juga perlu kita perhatikan. Sel personilnya sebagai syarat untuk personil ya. Kemudian jumlahnya harus sesedikit mungkin, punya integritas dan motivasi yang tinggi, terlatih ya, sehat, kemudian pakai APD ya. Pakai APD-nya mulai dari baju, sarung tangan, menutup kepala, masker ya, tutup kaki. Dalam proses pembuatan bahan-bahan itu, ini yang harus diperhatikan bahwa prosedur itu dibikin jelas. Nah, kadang kalau beda, misalkan raw materialnya nanti berbeda ya, misalkan kita ngambil CaSO3 biasanya dari belah tajam, kemudian ganti pabrik bahan bakunya, nah, mungkin ada spesifikasi yang berbeda dan memerlukan penimbangan atau penyesuaian, yaitu kita harus perbaiki lagi ya. Ya, kayak kalau perbaikan prosedurnya. Kemudian bahan itu kadang juga gitu ya, sama-sama povidone iodine beberapa kali ya,
merek satu sama merek lain itu beda-beda. Ada yang gampang sekali terserap di kain kasa, ada yang nggak nempel-nempel di kain kasanya. Nah, itu juga tidak kudu diperes baru dicelup gitu baru nempel. Nah, kalau untuk swab di kulit kan juga beda. Daftar prosedur dibikin, kemudian monitoring kepatuhan menjalankan prosedur, analisa evaluasi perbaikan prosedurnya. Prinsip-prinsip pedoman atau prosedur produksi dan pengawasan mutu hendaklah mudah dimengerti, diikuti dan dilaksanakan. Ditulis yang gede-gede, ditempel, ya. Nggak, kalau untuk prosedur nggak usah bikinnya, nanti nggak usah pakai mengingat pasal undang-undang atau standar pelayanan informasi di rumah sakit PMK 76 2016 itu nggak usah kayak itu ya. Jadi prosedur itu ya step-stepnya. Ambil apa, timbang berapa banyak, kemudian diletakkan di mana, nah itu harus jelas ya, harus jelas. Kemudian misalkan kita menggunakan proses sterilisasi, panasnya berapa derajat Celcius, kemudian satuannya juga harus disebutkan ya, lamanya berapa menit atau berapa jam, kemudian dengan tekanannya berapa bar gitu ya, sehingga nanti betul-betul hasilnya itu sesuai dengan ya. Jangan misalkan wah ini ben tambah HP ya, panasnya nggak usah 100 tak ke 150 ya, nanti malah berbelas ya. Pedoman prosedur produksi harus selalu diperbarui sesuai perkembangan industri farmasi dan teknologi ya. Dan jangan-jangan di luar sudah ada yang bikin produk seperti yang kita bikin tapi lebih bagus ya, kita mungkin atau lebih murah atau lebih bermanfaat atau proses, karena kalau proses banyak itu kita pernah bikin sabun wajah itu ternyata ada yang bikin dan lebih bagus dan harganya juga lebih murah. Nah, kita nggak bikin lagi gitu. Karena memang agak susah ya bikin sabun wajah. Nah, kelaru nanti urusannya sama wajahnya orang, estetikanya berubah ya. Ya ini contoh ya. Contoh untuk pembersihan clean room ya. Setiap hari sampah disisihkan, lantai dipel, laminar flow yang C di swab alkohol sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian yang kegiatan tiap mingguan yaitu pembersihan umum seluruh clean room. Kegiatan yang tiap bulanan itu pembersihan umum terhadap ruangan dan fasilitas. Berarti seakan komputer, mouse, keyboard itu juga harus dibersihkan tiap bulan. Itu kan kadang seringkali lupa ya teman-teman, nanti isi staples, isi penjepit kertas masuk ke dalam keyboard nggak dibersihin. Nanti kalau misalkan itu ada percikan yang masuk atau kontaminan yang masuk sampai ke produk yang kita usahakan itu produk steril, nah nanti kan membahayakan pasien ya. Bahan awal itu juga harus kita sesuaikan ya, sesuaikan bahan baku, bahan pengemasnya ya, itu termasuk bahan awal. Terus bahan pengemas itu bukan hanya wadah itu, tapi cara bersihkannya, kemudian tutupnya, segelnya ya, itu harus sesuai dengan grade-grade yang disarankan. Oke, ini untuk perkuliahan kita yang tentang produksi non steril. Nah, nanti ada tugas. Kebetulan saya punya tugas 6 nih ya, buat SOP. Gampang ya buat SOP itu 6, berarti kalau mahasiswanya 47 dibagi 6 itu ya ada yang 7 ada yang 8 ya. Ada yang 7 ada yang 8. Nanti yang bagi tugasnya jenengan yang bagi kelompoknya jenengan sendiri aja ya. Nanti setelah itu tugasnya dikumpulkan ke PC, nanti PC biar ngemail ke saya jadi satu ya. Nah untuk sisa waktu nanti dibikin itu tugas ini. Satu, bagaimana cara pembuatan kapsul garam NaCl atau NaCl 500 mg. Nah, jadi misalkan dari garam Revina tadi ya, dan cara membuat kapsul CaCO3. Nah, ini bang, dibikin prosedur, nggak harus ya, tapi jangan bayangin pakai CPOB itu ya, cara pembuatan penting benar. Kalau bikin kapsul itu gimana caranya, nyiapin cangkang kapsulnya, diletakkan di alatnya, boleh disertai gambar-gambar boleh ya, dibikin aja pakai ulet
aja boleh, nggak harus pakai PowerPoint atau pakai Word boleh ya, terkumpul dengan lihat bentuknya. Kalau dengan penugasan ini bikin SOP-nya aja nanti ya, timbangnya berapa, dijadikan berapa, boleh apa namanya, deskriptif naratif boleh ya, nggak harus apa namanya aktual sekali. Dan repacking dari alkohol 20 liter menjadi kemasan 800 ml. Cara merepackingnya mulai dari nyiapin botolnya, kemudian bagaimana cara membuat hand wrap untuk kebutuhan rumah sakit ya. Hand wrap di rumah sakit itu ya minimal alkoholnya 70% ya. Kemudian bagaimana cara kerja atau prosedur pengoperasian laminating airflow. Ini saya ambil contoh aja mereknya Esco, tapi jangan mau pakai merek yang lain boleh. Cara kerjanya gimana ya, kemudian cara pengoperasiannya termasuk cara pembersihannya ya, jadi bikin SOP pembersihan. Kemudian cara kerja prosedur pengoperasional yang pharmaceutical isolator, laminating airflow sama isolator. Isolator tuh kayak BSC ya, Biological Safety Cabinet. Nanti maksimal nanti malam atau besok pagi lah dikirim ke email saya ya, nanti materinya saya kirimkan ya. Contoh nih, produksi aquabides, kita kan perlu perencanaan, perlu proses produksi, perlu proses sterilisasi, pemeriksaan hasil, kemudian labeling, penyimpanan dan distribusi. Perencanaan misalkan apa, kita ngitung kebutuhannya berapa botol sih atau berapa liter sih sehari gitu ya. Sebentar. Perencanaan itu misalnya merencanakan untuk kebutuhan. Kemudian proses produksinya gimana, airnya dapatnya dari apa, di ya kalau kita itu dari air apa, air reverse osmosis, sisa untuk cuci darah ya, kemudian masuk ke alat destilasi, kemudian di apa sterilisasi, dan di sterilisasinya pakai UV ya, sterilisasinya pakai UV karena memang ini hanya untuk cuci apa namanya, cuci luka dan cuci pokoknya intinya cuci ya, cuci luka, cuci apa namanya tadi di mineralisata untuk autoclave, isi autoclave betulnya di situ. Kemudian pemeriksaan hasil itu setiap apa namanya, setiap di setiap selesai kita ambil beberapa batch, kemudian kita cek laborat, kita diemin, ada yang diemin tumbuh kuman apa enggak, ada yang kita tanam ke apa namanya media ya, media di laboratorium mikrobiologi, nanti tumbuh kuman atau tumbuh jamur atau tidak tumbuh sama sekali ya, itu nanti. Kemudian kita labeling itu ya hanya untuk kepentingan rumah sakit kita sendiri ya, biar tahu ini produksinya kapan, kemudian tanggal berapa yang memproduksi, nomor batchnya siapa, yang memproduksi namanya siapa aja ya. Kemudian penyimpanan dan distribusi mana yang dibutuhkan. Contoh nih, SPO-nya gini ya, untuk nyiapin wadah dan tutup, siapkan botol sesuai dengan rencana produksi. Botol direndam dengan air hangat dan larutan tepol selama 1 jam. Cuci dengan mesin atau manual ya, disikati itu ya, disikati. Kemudian bilas dengan aquabides 50 ml. Setelah dibilas pakai air terus dibilas pakai aquabides 50 ml untuk botol. Botol ditutup dengan kertas perkamen ya, kemudian sterilkan dalam oven besar 100 derajat Celcius selama 1 jam. Penyiapan tutup botol, ada yang tutup botol karet itu digodok dengan karbonat sampai dengan mendidih, lalu cuci dengan air dingin. Kalau enggak, kita cukup digodok dengan air ya, ada karbonatnya sekarang. Direndam dengan hasil encer selama 1 jam ya, ini untuk desinfektan. Kemudian godok dengan air sampai dengan mendidih, didihkan, keringkan di tempat tertentu. Itu pakai botol yang karet. Kalau pakai botol sekarang, untuk botolnya kadang dari plastik ya, dari plastik kita nggak bisa apa pemanasan yang lama. Kadang kita cuci pakai, bisa juga dicuci pakai alkohol. Jadi kadang
dulu kita pakai tutup botol karet itu yang hitam-hitam itu ya. Sekarang terus pernah juga pakai tutup kayu sampai sumpel gitu ya. Sekarang pakai tutupnya plastik ya, tutup plastik. Nanti sekali pakai plastik. Ini pembuatan ekobides pengisian sterilisasi dengan cara kontermen, fasilitas kapasitas produksi 6 liter per jam. Kalau cara dingin itu pakai aqua suma melalui proses reverse osmosis RO ya. Kapasitas produksinya bisa sampai 32 liter per jam. Sterilisasi biasanya dilakukan dengan autoclave pada suhu 100 sampai 110 derajat Celcius selama 30 menit. Pemeriksaan dilakukan 1 hari setelah dilakukannya. Labeling pengiriman hasil ya, kita lihat lagi aspek kualitas produk, CPOB-nya bagus apa enggak. Kalau CPOB-nya enggak bagus ya, kita bisa menyesuaikan hasil dari pesan kita itu untuk yang mana saja ya. Kemudian aspek biaya, inventory, kecepatan distribusi, material equipment, manufacturing, kapasitas ini berapa. Ini untuk apa namanya, kita menghitung ya kira-kira ini apa namanya yang diperlukan berapa sih ruangannya, berapa sih tenaganya, apa saja alat yang dibutuhkan. Terus nanti kita bisa ngitung biaya produksi. Satu produksi nanti bisa kita ngitung dari biaya produksi, biaya beban bahan baku dan lain sebagainya. Kita bisa ngitung berapa ini akan dijual kepada konsumen kita ya, atau berapa nilai dari hasil produksi kita ini juga bisa ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk. Nah, ini spalak ya, spalak. Ini spalak. Spalak itu untuk bidai apa? Misalkan habis diinfus biar tangannya nggak nekok-nekok, kalau anak-anak itu kan tangannya sok-sok. Nah, dikasih spalak. Ini kita bikin spalak. Ya. Kemudian tadi refinar tadi ya. Enggak. Ini kalsium karbonat. Ini korset tadi yang saya ceritain ya, korset sama kenideker. Korset kita ini ada palang logamnya, jadi biar jaga posisi tubuhnya betul. Nah ini kita subkan dengan CV yang lain yang mengerjakan itu. Kenideker juga gitu, bukan hanya deker biasa, tapi dekernya bisa ada platnya juga ya. Nah, ini sebagai contoh kegiatan produksi kita. Baik, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Monggo silakan.